Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Pada kuliah kali ini saya akan menyampaikan satu pendekatan terkait dengan masalah aplikasi sistem informasi geografis untuk pemetaan wilayah, penyedia, dan pengguna air. Nah, saya menemukan sebuah pendekatan yang disebut dengan HESA. Saya ini singkatan dari Hydro Ecosystem Services Spatial Assessment yang saya temukan untuk menentukan wilayah pengguna air dan penyedia air. Dan ini menjadi hal yang penting ketika masalah air ini yang sesungguhnya dia bisa lintas wilayah, lintas regional, sehingga kita harus tahu di mana wilayah penyedia dan pengguna air tersebut. Sejarah dari metode Hydro Ecosystem Services Spatial Assessment ini cukup lumayan panjang, di mana secara filosofisnya kita ketahui bahwa ketika kita menemukan satu mata air, pertanyaan penting adalah bagaimana kita bisa menentukan wilayah atau area daripada penyedia air itu dan juga penggunanya. Nah, ini memang sangat menarik ketika kita mungkin pada saat ini mengenal adanya konsep PES atau Payment for Ecosystem Services. Jadi waktu saya mengadakan riset tahun 2000-2006 di kawasan Gunung Ciremai, waktu itu kawasan tersebut belum menjadi taman nasional. Jadi di situ banyak air yang yang digunakan oleh kabupaten di sekitar kawasan Gunung Ciremai itu, termasuk yang saat itu saya fokus adalah di satu wilayah, yaitu di Kecamatan Pasawahan. Dan mata airnya di Desa Panis itu mensuplai sebagian besar kebutuhan daripada perusahaan daerah air minum di kota Cirebon. Nah, waktu itu ada perjanjian antara Kabupaten Kuningan dengan Cirebon, di mana waktu itu Cirebon bersedia untuk memberikan kompensasi ke Kabupaten Kuningan atas pemanfaatan sumber daya air yang mengalir dari Kabupaten Kuningan, khususnya di Gunung Ciremai, ke kota Cirebon. Nah, kemudian riset ini terus saya kembangkan berkaitan dengan spasial analisisnya, di mana kita ketahui bahwa kalau misalnya kita ini contohnya di di satu kawasan di wilayah Subang ya. Ini jadi waktu itu kita temukan ada water spring di sini. Nah, water spring ini dengan metode yang saya kembangkan, kita bisa menentukan wilayah mana yang menjadi penyedianya, water providernya, dan selanjutnya dari water flow yang keluar dari mata air, kita juga bisa menentukan water user atau pengguna daripada mata air tersebut. Kemudian konsep ini terus saya kembangkan, dan pada akhirnya ini menjadi salah satu konsep yang diadopsi oleh Direksi Perum Perhutani. Jadi menjadi salah satu keputusan Direksi Perhutani nomor 453 KPTS DIR 2015 tentang pedoman inventarisasi, penilaian, dan pendayagunaan sumber daya air dalam kawasan hutan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang lain, di mana ada wilayah
penggunanya, dan di sini ada WPA itu Water Provider Area, mata air yang ada. Nah, dari pemetaan ini tentunya kita akan mendapatkan informasi. Jadi water provider areanya itu wilayah penggunanya itu siapa dan dalam penutupan lahan apa gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini adalah contohnya dia dominan hutan, tentunya kita melihat bahwa kawasan hutan yang ada di sini ya memberikan kontribusi yang baik terhadap water flow air yang digunakan oleh pengguna ini. Jadi kalau kita overlay dengan informasi daripada penutupan lahan, tentunya kita akan bisa melihat siapa-siapa saja yang menjadi pengguna dari water user tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini ada pertanian yang lebih banyak menggunakan, kemudian ada juga ada juga di sini kebun ya gitu. Jadi di wilayah ini adalah kita bisa melihat bahwa kawasan yang di wilayah sini ya, ini di namanya mata air Babakan Madang di Bandung, di Bogor. Ini menunjukkan bahwa penggunanya masih banyak digunakan untuk aktivitas di pertanian dan sawah gitu ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kemanfaatan daripada model HESA ini. Nah, kita juga ketahui bahwa air ini menjadi salah satu jasa ekosistem hutan, terutama di hutan pegunungan, yang memang penting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, dan kegiatan sosial yang lainnya. Ada hal yang harus kita pahami bahwa terkait dengan masalah air itu adalah terkait dengan kontinuitas, kuantitas, dan kualitas yang baik. Ini akan dihasilkan dari ekosistem yang baik juga. Namun sebaiknya apabila ekosistem tersebut terdegradasi, maka tentunya ekosistem itu akan terganggu pula. Jadi dalam hal ini adalah bahwa kualitas suatu jasa ekosistem, terutama air ini, hanya akan diperoleh jika ekosistem hutannya itu baik. Nah, pelestarian hutan sebagai penyedia air tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola, tetapi juga menjadi tanggung jawab pengguna. Ini yang disebut sebagai penerima manfaatnya atau beneficiaries. Nah, berkembangnya mekanisme imbal balik dari pengguna air ini sebagai untuk pelestarian hutan sebagai daerah tangkapannya, ini yang dikenal sebagai payment for ecosystem services atau pembayaran jasa ekosistem, yang memang saat ini upaya ke sana ini makin banyak dilakukan. Tapi yang menjadi catatan bagi kita bahwa ketika kita melakukan bagaimana mekanisme PES untuk air ini digunakan, terutama yang menyangkut lintas wilayah atau lintas daerah, kita harus memahami bahwa untuk melakukan proses negosiasi kerjasama harus dilandasi oleh informasi spasial. Jadi untuk wilayah penyedia airnya, di mana dia akan dilakukan konservasinya, dan di wilayah bagian hilirnya kita harus menentukan siapa saja sih yang menggunakan air yang keluar dari mata air yang kita analisis. Inilah pentingnya bahwa payment for ecosystem services yang dilampiri, yang didasarkan atas peta spasial jasa ekosistem air ini akan mendorong para pihak yang terlibat, baik itu yang dari pihak penyedia air maupun pengguna air, akan
melakukan negosiasi yang tentunya akan lebih baik dan lebih fair. Dari berbagai inisiatif PES yang saat ini sedang dikembangkan, ini ditemukan permasalahan batas wilayah yang tidak jelas antara wilayah penyedia jasa ekosistem air dengan wilayah pengguna air itu sendiri. Dan sejumlah penelitian tentang jasa ekosistem khususnya air tidak menunjukkan adanya model penilaian jasa ekosistem yang berbasis parameter spasial. Sehingga mekanisme pembayaran jasa lingkungan dari pengguna air kepada pengelola resapan airnya di bagian hulu sering tidak berjalan. Hal ini tentunya dikarenakan ketidakyakinan penyedia dan pengguna air terhadap batas wilayah resapan airnya dan wilayah dampaknya atau impacted area di bagian hilir. Jadi belum adanya metode pemetaan jasa ekosistem yang praktis untuk menentukan batas wilayah ekosistem penyedia air dan wilayah pengguna air sering menjadi kendala di dalam proses pengolahan jasa ekosistem. Nah, keberadaan peta jasa ekosistem air yang mampu mendelineasi batas antara wilayah penyedia air dan wilayah pengguna air dinilai penting dalam pengembangan mekanisme pengelolaan jasa ekosistem tersebut. Nah, ini tentunya riset yang dilakukan ini, kita akan menentukan pendekatan spasial dalam pemetaan wilayah pengguna, penyedia, dan pengguna air. Tahap awal dalam kegiatan analisis spasial dengan HESA ini adalah pertama kita harus mendapatkan informasi koordinat dari titik mata air yang akan kita kaji. Adapun bahan dan alat diantaranya adalah pertama citra SRTM, Strata Topography Mission, atau bisa juga kita menggunakan DEMNAS, ditambah dengan peta-peta tematik yang dibutuhkan, apakah itu misal peta kawasan hutan, penutupan lahan, administrasi wilayah, dan sebagainya. Selain itu, alat yang digunakan diantaranya adalah GPS untuk mengukur titik mata air tadi, kemudian current meter yang digunakan untuk mengukur kecepatan air, serta penggunaan dua perangkat lunak yaitu Global Mapper dan ArcGIS. Baik, ini adalah bagaimana kita mendelineasi wilayah penyedia air dan wilayah pengguna air. Nah, sesungguhnya ketika kita mendapatkan dua data, yaitu data raster berupa DEM SRTM atau DEMNAS dan kemudian titik mata air, kita melakukan pengolahan di dalam Global Mapper. Di situ kita melakukan generate watershed. Jadi generate watershed ini akan membagi wilayah-wilayah di dalam wilayah yang kita kaji menjadi wilayah penyedia air dan wilayah pengguna air. Jadi kalau dari titik mata air ke wilayah watershed yang ada di atasnya, dia itu menunjukkan sebagai wilayah penyedia air. Tapi kalau misalnya dia dari aliran ini ke bawah, ya, itu yang disebut bahwa ini adalah wilayah pengguna air. Nah, wilayah pengguna air ini dan wilayah penyedia air ini ditentukan dengan dengan analisis generate watershed yang ada di dalam software Global Mapper. Nah, ketika kita mendapatkan water user area dan water provider area, tentunya kita mengoverlaykan dengan berbagai peta tematik yang dibutuhkan, misalnya peta administrasi, kawasan hutan, penutupan lahan, kontur, lahan kritis, potensi desa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari situ tentunya kita akan mendapatkan peta daerah tangkapan air yang seperti ini. Dan ini adalah peta pengguna air. Ini salah satu contoh mata air yang keluar dari kawasan cagar alam Burangrang di Kabupaten Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung nih di sebelah sininya. Nah, kemudian ini adalah contoh-contohnya atribut wilayah pengguna air. Ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan, termasuk juga
atribut DTA sebagai wilayah penyedia air. Ini adalah salah satu contoh yang tadi kita lakukan. Jadi tadi mencontohkan dari kawasan Babakan Madang. Jadi dia adalah sumber mata airnya di sini yang digunakan oleh masyarakat ataupun pengguna yang ada di bagian bawahnya ini. Nah, di sini ada informasi bahwa luas WPA wilayah penyedia air ini adalah 22,9 hektar. Ini merupakan sumber bagi WGA yang seluas di sini nih, sekitar 16.000 dengan debit 457 meter kubik per tahun. Nah, ini adalah salah satu contoh dengan menggunakan data yang tadi. Nah, pada akhirnya kita bisa menentukan luas daerah tangkapan air ini adalah di overlaykan dengan tutupan lahannya. Kita akan dapatkan bahwa wilayah penyedia air ini adalah dominan. Ini adalah wilayah hutan. Adapun misalnya yang di penggunanya ini kebanyakan adalah yang terbangun. Jadi yang terbangun itu contohnya misalnya ada pemukiman, ada industri dan lain sebagainya. Dan ini contoh yang di Ranca Upas ya, di Kabupaten Bandung. Ya. Kemudian ini adalah tutupan lahannya ya, yang di wilayah providernya. Jadi di sini kita lihat bahwa hutan di wilayah tersebut berkontribusi untuk mensuplai kebutuhan air yang ada di bawahnya, baik itu misalnya terbangun, sawah, kebun dan sebagainya. Nah, dengan melihat penggunaan lahan ini, tentunya kita bisa bisa menunjukkan bahwa bahwa di wilayah tersebut air digunakan untuk misalnya yang kegiatan domestik, industri, yang ditunjukkan dengan adanya pemukiman, adanya industri, adanya hal-hal yang sifatnya produktif, dan di sini juga ada lahan sawah. Jadi air yang keluar dari kawasan ini juga digunakan untuk yang sawah juga dan kebun. Hal yang perlu disampaikan bahwa Payment for Ecosystem Services ini tidak hanya di kawasan hutan, tetapi juga di wilayah-wilayah yang non kawasan hutan. Ini salah satu contoh bagaimana peta wilayah penyedia dan pengguna air di area penggunaan lain, artinya di luar kawasan hutan. Jadi ini adalah lahan-lahan milik, ini juga lahan-lahan milik. Jadi ada satu mata air Pluton di wilayah Sumedang ini. Ini adalah catchment-nya. Ini seluruhnya dia adalah VL. Dan ternyata dia akhirnya juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan di bagian hilirnya ya. Nah, ini contoh-contoh yang menunjukkan bahwa model HESA ini tidak hanya digunakan untuk di wilayah kawasan hutan, tapi juga bisa digunakan dengan wilayah yang status pemanfaatan lahannya juga bisa menjadi lahan area penggunaan lain atau lahan milik. Jadi pendekatan HESA ini untuk pemetaan jasa ekosistem air cukup efektif dalam memetakan batas daerah tangkapan air sebagai wilayah penyedia air dan wilayah pengguna air. Peta jasa ekosistem air ini menjadi bagian penting dalam implementasi mekanisme PES antara pengelola kawasan hutan dengan pengguna air sebagai penerima manfaat jasa ekosistem ini. Dan tadi juga saya menambahkan hal yang terjadi juga bahwa HESA ini bisa digunakan untuk areal penggunaan lain ya, atau lahan-lahan milik. Di samping lahan-lahan yang tadi contohnya antara kawasan hutan dengan kawasan yang lainnya. Nah, peta jasa ekosistem ini memiliki dua poligon penting, yaitu poligon wilayah daerah tangkapan air yang menunjukkan wilayah penyedia air di mana titik mata air itu dihasilkan, dan poligon wilayah pemanfaat air di bagian hilirnya. Hasil tumbang susun dengan penutupan lahan dapat menentukan potensi kelompok pengguna air. Nah, ini ada contohnya ya di Babakan Madang tadi dan di Ranca Upas. Metode ini
Ini merupakan salah satu inovasi baru dalam aplikasi teknologi JIS yang efektif untuk membuat peta jasa ekosistem air. Dan peta jasa ekosistem air model HES ini menjadi dasar penting dalam menentukan luasan wilayah penyedia air dan wilayah-wilayah kelompok pengguna air yang memanfaatkan aliran air yang berasal dari ekosistem. Misalnya ekosistem hutan yang berada di bagian hulunya. Nah, secara teknis metode pemetaan jasa ekosistem air ini relatif praktis dan mudah digunakan oleh kelompok pemula di bidang sistem informasi geografis. Dan tentunya bahwa peta pengelolaan jasa ekosistem air ini dinilai sangat membantu proses implementasi PJE antara penyedia air dan kelompok pengguna air. Makin berkembangnya pengelolaan jasa ekosistem air dari ekosistem hutan dan juga ekosistem lainnya diharapkan akan meningkatkan tanggung jawab pengguna untuk berkontribusi terhadap pelestarian ekosistem hutan sebagai wilayah penyedia air. Dan itu yang mungkin bisa saya sampaikan di dalam kuliah hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.